Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen fungsi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, saya Nofriansyah, guru IPA SMP Negeri 17 Depok, Provinsi Bengkulu, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 dengan mengambil materi getaran, gelombang, dan bunyi. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan mengambil submateri getaran. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas. Mulai. Bersedia. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Tidak ada ya? Semua ya? Oke, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di materi IPA ya, kelas 8 semester 2. Adapun materi kita hari ini yaitu mengenai Getaran. getaran. Ini adalah termasuk subbab dari bab pokoknya yaitu getaran, gelombang, dan bunyi ya. Jadi pertemuan yang pertama ini kita akan bahas mengenai getaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai adalah yang pertama yaitu
peserta didik atau siswa-siswa sekalian nanti, anak-anak Bapak setelah mempelajari bab ini mampu menganalisis konsep getaran ya. Yang pertama, yang kemudian yang kedua yaitu mampu menyelidiki peristiwa getaran pada bandur. Yang ketiga yaitu menghitung frekuensi dan periode getaran, dan yang keempat nanti bisa membuktikan konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nanti getaran ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu ya. Nanti bisa menjadi tujuan pembelajaran kita. Oke, paham ya? Oke, udah siap belajar ya? Semangat. Oke, nah sekarang coba keluarkan dulu buku kata kertas lembar. Oke, udah. Dari situ apa? Tulisannya apa ya? Pak, oke, Bapak ada soal tes. Bapak kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan ya. Nggak nampak? Oke, Bapak perbentar. Ini nampak? Oke. Oke, ada 3 soal. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan daftar tulis soalnya, langsung aja jawabannya. Oke, video tadi tentang apa? Nah, itu adalah merupakan ayunan tertinggi di dunia saat ini ya. Dia tahu 10 tahun atau 20 tahun akan datang mungkin ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, ini adalah
merupakan konsep dari getaran, ya. Termasuk dari konsep getaran. Oke, kita ketahui bahwa getaran itu memiliki yang namanya periode, terus frekuensi dan amplitude, ya. Nah, sekarang ilmuwan telah merancang bangunan itu, ya, tinggi sekali tersebut dengan sistem, ya, dengan hitung-hitungan matematis, ya, agar bangunan itu tetap bertahan di ketinggian tersebut. Kemudian ada juga yang namanya hitungan teknologinya, menggunakan teknologi tinggi, ya, supaya tiang penyangganya itu tetap kokoh berdiri, ya. Jadi itu adalah saat ini ayunan tertinggi di bumi. Sekarang kamu pernah menaiki atau bermain ayunan? Apa? Di PAUD. Ada yang lain? Kita 2 hari yang lalu mungkin ada. Di mana? Di mana? Ada di mana deh? Di TK. Berarti bukan 2 hari yang lalu, ya. Zaman dulu gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira kalau ada di Indonesia atau ada kesempatan lah berkunjung ke Cina tadi, yang seperti di video kita tampilkan tadi, kamu kira-kira berani nggak? Berani, ya? Ada berani. Yang lain gimana? Berani? Enggak? Zahira berani? Enggak? Ya. Kenapa nggak berani kira-kira? Ada yang berani kenapa? Kira-kira? Nggak takut jatuh atau apa? Enggak, ya? Karena apa? Karena tahan, ya. Karena sudah diperhitungkan, ya, dengan matematis, teknologi, ya, keselamatannya juga sudah diperhitungkan, ya. Namanya aman. Kira-kira Zarina tadi tidak berani, ya? Mengerikan. Ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira ada nggak yang tahu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai getaran? HP, ya, itu, ya. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya pelajaran IPA ini, ya, itu sangat-sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, ya. Nah, contohnya saja tentang getaran ini. Setiap hari kita pegang HP, ya, tanpa kita sadari ada yang namanya konsep atau materi IPA di situ, ya. Contohnya saja itu getaran, ya. Di HP itu ada mode getarnya, kan? Ya, kalau bergetar itu gimana rasanya? Gimana? Nyimut. Ya. Nah, kemudian ada juga di mesin. Kalau yang kesini tadi naik motor atau naik mobil itu merasakan adanya getaran. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu nih getaran, ya. Contohnya ada di rekan-rekan kita. Jadi definisi getaran ini apa kira-kira? Kira-kira definisi getaran. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jona? Ada? Kira-kira. Kan getaran sudah tahu kita di HP itu getaran nyut tadi. Jadi definisi getaran apa istilahnya? Kira-kira. Benda yang bergerak. Apa? Benda yang bergerak. Benda yang bergerak, ya. Bergetar, ya. Itu benda yang bergetar. Oke, Bapak terima. Zarina gimana? Sama, ya? Nah, oke, itu jadi Bapak kasih tahu getaran itu betul yang dikatakan tadi, ya. Jadi gerak bolak-balik melewati posisi kesetimbangannya, ya. Posisi kesetimbangannya adalah posisi di mana benda dalam keadaan tidak mendapatkan gaya luar. Nah, jadi getaran itu hanya terjadi ketika ada gaya luar, ya, yang bekerja pada benda. Contoh
contohnya tadi orang yang naik ayunan tadi itu kalau tidak ada gaya luarnya maka dia akan tetap di situ ya. Karena ada gaya luar jadi dia berayun. Jadi getaran itu gerak bolak balik ya. Ayunan tadi kan di sini ya, terus balik lagi ya. Itu getaran namanya ya. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang ada yang bertanya? Coba, Oke, Zari. adakah hubungan periode dan frekuensi? Oke, hubungan antara periode dan frekuensi gitu ya dalam getaran. Iya, Pak. Oke, Bapak tampung dulu. Ada lagi? Pak, Oke, Jono, silakan. apakah pengaruh amplitudo terhadap getaran? Oke, pengaruh amplitudo terhadap getaran. Jadi ada dua permasalahan kita nih ya. Yang pertama itu adalah pengaruh amplitudo, yang kedua ada hubungan. Adalah hubungan antara periode dan frekuensi. Pertanyaan yang sangat bagus tadi oleh Juna ya dan Zaina. Bapak ada namanya kegiatan untuk kita lakukan yaitu dengan praktikum. Oke, sekarang kita buat kelompok. Nah, sekarang silakan ketua kelompoknya mengambil kit atau alat bantunya ke depan. Silakan ketua. Nah, tak ada soal. Ini jangan dibuka dulu. Sekarang Bapak
Dikasih. Nah, yang lain pastikan dulu. Beda juga ya. Ya, langsung ke ini aja. Analisis. Dari analisis data yang ditemukan oleh kelompok kami bahwa besar periode tali 10 cm sebesar 1,717. Besar periode tali 20 cm sebesar 1,024. Jadi perbedaan periode lebih besar periode tali 10 cm. Begitu juga frekuensi tali 10 cm lebih besar dari tali 10 cm. Dua, besar periode dan frekuensi dari massa 50 gram dan 100 gram dengan panjang tali 20 cm sama. Massa benda tidak berpengaruh dengan periode atau frekuensi. 3. Hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi tandungan bandul. Panjang tali berpengaruh dengan frekuensi dan periode getaran. 4. Hubungan antara massa beban dan periode dan frekuensi tandungan bandul.
Massa beban atau massa benda tidak berpengaruh dengan frekuensi dan periode getaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu hasil dari pemaparan dan proposal hasil dari berikutnya. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, sekarang kita simak hasil dari pembahasan kelompok 2. Oke, silakan. Saya mewakili kelompok besar periode frekuensi untuk panjang tali 10 cm dan 20 cm. Berbeda di mana untuk periode panjang tali itu 10 cm 0,689 dan 20 cm 0,900. Untuk frekuensinya panjang tali 1,459. Sama dengan hasil untuk periode 50 gram, 100 gram, 1. Periode 5 gram, 1 Hz. Periode 100 gram sama dengan 1 Hz. 3. Periode dan frekuensi ayunan bergantung dengan panjang tali. 4. Kita balik sebelumnya. Jemput atau terus? Oh, terus. Ada. Kenal. 4. Massa benda tidak berpengaruh periode dan berfrekuensi. Oke, sudah? Baik, itulah. Oke, itu dua kelompok yang telah memaparkan hasil praktikumnya. Kira-kira ada perbedaan atau tidak? Ada ya? Oke, itu hasilnya hampir mirip ya. Nah, sekarang Bapak bahas sedikit. Nah, silakan buka lagi LKPD-nya. Yang lain silakan lihat terus. Nah, pertama itu adalah data bagaimana besar periode dan frekuensi dari massa 50 tadi ya. 50 gram dan panjang tali 10 cm dengan 20 cm. Kira-kira tadi jawabannya apa? Sama apa berbeda? Beda ya. Jadi besar periode 50 gram dan panjang tali 10 itu berbeda dengan besar periode dan frekuensi panjang tali 20 cm. Artinya apa? Artinya panjang tali itu berpengaruh terhadap massa, berpengaruh terhadap periode dan frekuensi gram dan 100 gram yang menggunakan satu beban tadi dan menggunakan dua beban. Nah, gimana tadi jawabannya? Sama ya. Jadi karena massa benda itu tidak berpengaruh terhadap periode dan frekuensi getaran, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi ayunan pendul? Nah, itu berhubung ya, karena panjang tali itu mempengaruhi periode dan frekuensi getaran. Oke, paham? Oke, itu jawabannya sama tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kira kelompok 3 juga begitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara massa beban dan periode? Ya, di mana massa beban tadi itu tidak berpengaruh terhadap frekuensi dan periode getaran, gitu ya. Jadi itu apa kira pembelajaran hari ini sudah sangat baik ya, dan hasil yang kamu dapatkan tadi juga memuaskan sekali ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa ya. Gimana mengasihkan
di mana getaran, ya. Getaran itu adalah gerak bolak-balik ya, yang Bapak sampaikan di awal tadi. Oke, yang selanjutnya Bapak yang sampaikan bahwa getaran, nah seperti di slide Bapak itu seperti bandul kita tadi, itu satu getaran adalah dari titik A kembali lagi ke titik B, ya, ke titik A, ya, ke titik B, ya, satu getaran ya, ini dari sini, ya, kembali ke sini itu berarti satu getaran. Kalau setengah getaran gimana? Dari A ke B, ke C, ya, itu setengah ya. Kalau satu ke sini kan, satu. Kalau setengah ke C, setengah getaran dan satu ke Oke, di depan nampak ya. Nah, bagaimana gerakan satu getaran jika dimulai dari titik C? Ya, dari titik C, dari sini ya. Itu akan melintasi B, akan melintasi A, kemudian dari A ke B lagi, ke C lagi. Jadi C, D, A, B, C. Itu satu getaran. Kemudian bagaimana gerakannya kalau satu getaran jika dimulai dari titik B? Ini ya, dari B. Ya, misal B ke C, B ke C, ke B lagi, ke A, ke B lagi, ya. Begitu juga kalau dia dari ke B, ke A ya. B, A, B, C, B, paham ya? Kembali ke titik temu. Nah, kemudian kira-kira berapakah getarankah? Nah, ini lihat nih yang bawahnya. Kalau dia mulai dari A ke B, ke C, ke B, ke A, kemudian ke B, ke C, berapa getaran? 2. Dan kelompok 3 gimana? Berapa getaran? Berapa? 2. Kelompok ini kelompok 2. Coba lihat. Geraknya itu dari mana? Dari A ya. A ke B, ke C, ke B, ke A. Kemudian ke B lagi ke C. Berapa? 2 getaran. Coba. Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Kalau bisa terus coba tunjuk tangan. Coba perlihatkan lagi. Kelas 1 dari A ke B ke C. Kemudian ke B lagi, kemudian ke A. Ya. 1,5. Ya, 1,5. Itu ya. Jadi 1,5. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, getaran itu bukan cuma dipandul ya, tapi dipegas juga ya. Nah, yang depan itu. Naik turun itu cuma apa namanya juga getaran. Naik turun tugas ya. Itu sama. Kemudian, nah di sini ada besaran pada getaran yang sudah kita artikan tadi. Yang pertama ada itu amplitudo. Pertanyaan ini tadi tuh. Siapa? Juna. Ya, amplitudo itu gimana? Ya, amplitudo adalah simpangan terjauh dari posisi kesetimbang. Jadi simpangan terjauh itu ini. Nah, dari PO atau P ke Q ya. Itu disebut dengan simpang. Nah, frekuensi getaran yaitu banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. Nah, yang seperti kita selesaikan tadi, di mana rumusnya itu jumlah getaran dibagi dengan waktu getaran. Jadi kan sudah kita temukan berapa waktu getar untuk 10 getaran ya. Berapa waktunya? Tadi sudah kita bahas di LKB. Oke, untuk periode itu kebalikan dari frekuensi. Di mana kalau frekuensi tadi itu jumlah getaran dibagi dengan waktu getar, kalau periode itu waktu getar dibagi jumlah getaran. Oke, jadi ada hubungannya. Hubungan frekuensi dan periode nampaknya sudah ada di LKPD, sudah kamu selesaikan dengan baik. Paham? Oke, kalau paham, silakan keluarkan kertas lembar terlebih dahulu, selesaikan post testnya. Ya, selesaikan dulu post testnya.
Sudah, silakan dikumpul. Duduk kembali ke tempatnya. Sebelum Bapak akhiri materi hari ini, Bapak ingin kasih kesempatan. Ada yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Dan sudah paham semua? Paham ya? Ayo bertanya. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini, ya. Dan jangan lupa untuk mempelajari bab selanjutnya, yaitu mengenai gelombang. Karena yang kita pelajari bab sekarang ini kesalahan gelombang dan bunyi. Jadi pertemuan selanjutnya Bapak minta kamu baca-baca buku ajar atau materi ajar mengenai gelombang. Oke, boleh tepuk tangan untuk hari ini. Ya. Oke, sebelum kita Bapak ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa syukur alhamdulillah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.